Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sejenak kita bacakan doa, mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Ahilman satu kali, Bunda, Teteh, sayang, semua jamaah satu kali. Boleh? Nah, yang keras suaranya, boleh? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Taklim Muslimah Al-Ittihad yang ada di Perumahan Legenda Wisata Cibubur. Betul? Kita aminkan sama-sama. Semoga majelis taklim ini Allah rahmati. Semoga majelis taklim ini Allah berkahi. Semoga majelis taklim ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan yang paling utama, semoga Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Teteh, semua jamaah yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Sepertinya ada masalah dari suaranya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di awal perjumpaan kita pagi ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa Ustadz? Karena kalau bukan karena Allah, belum tentu pagi ini kita bisa bertemu. Betul apa betul? Kalau bukan karena izin Allah, pagi ini belum tentu kita berjumpa. Iya apa iya? Jadi hakul yakin
Yang mempertemukan kita pagi ini siapa? Coba jawab. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Hakul yakin, tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali semuanya atas izin Allah. Betul apa betul? Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu, tapi kita yakin Allah tahu keberadaan semut itu. Betul apa betul? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita tidak mampu menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu. Tapi Allah tahu percis berapa banyak jumlah daun yang jatuh itu. Iya apa iya? Begitupun kehidupan kita. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali semua atas izin Allah. Bunda berjodoh dengan suami bunda atas izin siapa? Suami bunda nikah sama bunda atas izin siapa? Ayah bunda ya. Kalau bapaknya gak ngizin gak akan jadi kan gitu. Iya Ustadz, wasilahnya memang bapak kita yang menyetujui, tapi hakikatnya jauh sebelum itu siapa yang menuliskan takdirnya? Allah. Maka karena pertemuan kita diizinkan oleh Allah, ditulis dalam lauhul mahfuznya Allah, maka tidak ada yang harus kita hadirkan dalam setiap kebersamaan kita kecuali kita semua ingin mendapatkan ridho dari siapa? Allah. Maka bersyukurlah karena Allah itu senang kepada orang yang datang ke majelis ilmu. Betul apa betul? Allah itu senang kepada orang yang berkumpul di majelis taklim. Iya apa iya? Kenapa Ustadz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Perhatikan kalimatnya. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan masuk ke dalam surga. Coba, yang hadir di sini mau masuk surga? Jawab yang keras, mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Mie ayam, mie ayam. Coba biar lebih semangat. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Nah, ulangi, masih ada yang malas ngacung tangan ini. Masih ada yang begini ngacung tangannya nih. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Yang mau masuk surganya sekeluarga? Mau? Yang mau masuk surganya tanpa hisab? Yang mau masuk surganya surga terbaik? Terakhir, siapa yang masuk surganya sekarang? Kalau ditanya sekarang nggak mau ya. Ustadz mah mau atau tidak? Daripada nanti enggak, mendingan sekarang, betul? Jadi Ustadz Hilman, hari ini kita berangkat ke ngaji kita, ke majelis ilmu kita insya Allah. Kalau kita berangkat ke majelis ilmu itu, bunda teteh sayang, langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengantarkan ke surga. Ada berapa? 2. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengantarkan ke surga. Izin ya, jangan tersinggung. Aa lihat ini wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak dosa kelihatannya. Jangan tersinggung karena manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Betul apa betul? Iya apa iya? Kok bisa tahu kita banyak dosa? Iya,
Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Betul? Jadi kalau saya tanya, tolong jujur, siapa di sini yang paling banyak dosanya? Kok kurang semangat gini jawabannya? Siapa di sini yang paling banyak dosanya? Siapa yang paling banyak salahnya? Siapa yang sering maksiat? Siapa yang banyak hilaf? Punten ya, kata guru saya, kalau kamu dimuliakan dalam hidup, karena dua alasannya. Satu, karena Allah ngasih casing sama kita. Betul? Casing pinter, casing soleh, casing kaya, casing jabatan. Betul apa betul? Yang namanya casing itu ditempelin doang. Kalau Allah mau ambil casing itu boleh apa boleh? Kalau Allah mau cabut casing itu boleh apa boleh? Jadi yang pertama yang membuatmu dimuliakan oleh manusia karena Allah memberikan casing kepada dirimu. Setuju? Dan yang kedua mohon maaf. Kenapa Allah memuliakan dirimu? Karena Allah menutupi aib-aibmu saja. Kalau aibmu dibuka, rasa-rasanya tak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita. Setuju? Maka dalam hidup jangan jangan besar kepala. Betul apa betul? Apa yang bikin orang sombong biasanya? Apa kira-kira? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, orang itu sombong karena 5 hal. Karena apa? 5 hal. Biasanya orang sombong karena 5 hal. 1, orang sombong karena harta. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Hati-hati. Yang dititipkan harta dalam hidupnya jangan karena harta itu dikasih sama siapa? Dititipin dari siapa? Jangan sombong karena harta. Bapak ibu tahu nggak Korun? Ibu tahu Korun? Kenal? Di mana kenalan sama Korun? Ibu tahu Korun? Korun itu kaya apa miskin? Uangnya dikit apa banyak? Hartanya dikit apa banyak? Ya Rob, Korun itu saking banyaknya harta, itu kunci gemboknya harus dipegang minimal 70 orang. Kaya nggak kira-kira? Kaya nggak kira-kira? Bahkan sampai hari ini, kalau ada harta yang belum ketemu, namanya harta apa? Kalau ada harta yang belum ketemu, namanya harta apa? Harta karun. Menunjukkan harta karun itu banyak, betul? Tapi pertanyaannya, karena karun sombong dengan hartanya, Allah tidak menjadikan harta karun menjadi mulia. Betul apa betul? Yang kedua, orang bisa sombong karena pangkat jabatannya. Ada yang begitu ada. Kita pernah lihat orangnya. Pernah lihat. Masih ingat wajahnya masih? Mohon maaf. Ada orang yang dikasih pangkat jabatan kemudian dia sombong. Ada. Contohnya Fir'aun. Contohnya siapa? Ibu tahu Fir'aun? Kenal? Itu Fir'aun sombong karena harta, karena pangkat jabatan. Allah tidak muliakan, malah Allah hinakan. Betul? Yang ketiga, orang sombong karena parasnya. Karena apa? Ganteng, cantik itu relatif. Jelek mutlak. Enggak. Yang ngasih kita ganteng itu siapa? Yang ngasih bunda cantik itu siapa? Maka jangan merendahkan orang lain karena paras yang kamu punya.
Karena hakikatnya setiap orang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul apa betul? Satu, orang sombong karena apa? Harta. Dua, orang sombong karena apa? Pangkat jabatan. Tiga, orang sombong karena apa? Parasnya. Yang keempat, mohon maaf, orang sombong karena ilmunya. Ada yang begitu? Ada? Mohon maaf, hati-hati sombong dengan ilmu. Kita harus belajar seperti ilmu padi. Makin tinggi makin merunduk, makin berisi makin merunduk. Emang Ustadz ada orang yang sombong karena ilmu? Ada. Emang Ustadz ada orang yang hadir di majelis taklim kemudian pulang jadi sombong? Ada. Ada. Yang mana orangnya? Ada yang begitu? Ada. Yang keluar dari taklim merasa diri paling baik dibanding orang lain? Ada. Yang mudah nyelain orang? Ada. Yang mudah jatuhin orang? Ada. Yang mudah merendahkan orang? Ada. Nauzubillah. Bunda teteh sayang, Ahilman tidak pernah mengajarkan bunda untuk seperti itu. Saya bersumpah kepada Allah, saya tidak pernah mengajarkan jamaah saya untuk punya sifat merasa diri paling benar dibanding orang lain. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Catat status hari Rabu itu. Ulangi. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari apa? Rabu. Siapin HP-nya. Biar nggak diulangi lagi ini. Siap? Status hari apa ini? Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Sekarang banyak orang yang merasa pintar, tapi tidak pintar. Ibu sayang, teteh sayang, kita tuh belajar bukan hanya untuk tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, Google sama YouTube lebih pinter dibanding kita. Betul apa betul? Tapi kita itu belajar agar jadi orang yang tambah bener. Tambah apa? Pintar, kalau nggak benar, ujungnya pintar kebelinger. Betul? Nipu orang, zolim sama orang, merendahkan orang, menghina, nyaci maki. Orang yang ilmunya makin banyak, makin merunduk, makin sadar kalau dia tidak punya ilmu. Betul apa betul? Maka bunda nggak akan pulang ngaji kemudian bilang gini sama temennya, Besti. Apa? Besti, kita mah alhamdulillah ngaji ya Besti ya. Insya Allah kita mah ahli surga Besti ya, Masya Allah ya. Terus bunda lihat yang gak ngaji direndahin. Tuh lihat gak ngaji. Allah, dia mah di bawah kita levelnya. Hati. Boleh jadi yang gak ngaji lebih mulia. Kenapa? Lebih bersih hatinya dibanding kita yang berangkat ngaji. Betul apa betul? Padahal ngaji buat bersihin hati. Padahal ngaji buat lembutin hati. Buat ngerasa jadi diri itu makin sadar. Maka ilmu yang disimpan di kepala dengan yang di hati sama apa beda? Beda. Yang diletakkan di kepala hanya sebatas tahu dan tidak tahu. Tapi diletakkan di hati akan menjadikan dia makin dekat dengan Allah. Makin lembut hatinya. Bunda pulang ngaji, ketemu di rumah tangga dengan suami, nggak akan ngerasa lebih pintar. Suaminya nanya, Bunda, iya ayah, tadi ngaji, di mana? Di Al-Ittihad. Apa materinya? Percuma. Ayah nggak akan ngerti juga, percuma, nggak usah. Ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak?
Bunda pulang ngaji tapi suara masih tinggi depan suami. Ada yang begitu apa enggak? Bunda pulang ngaji tapi masih sering bantah suami. Ada yang begitu? Jangan begitu bunda sayang. Jangan begitu teteh sayang. Justru sepulang ngaji harus makin lembut. Dipanggil sama suami, bunda tadi ngaji. Iya ayah. Di mana ngajinya? Di Al-Ittihad ayah. Yang di mana? Di Legenda Wisata ayah. Siapa ustadznya? Ustadz Hilman ayah. Bagus, bagus ayah. Mana ganteng lagi ayah. Cakep. Mana suaranya lembut. Ceramahnya meni enak. Nih kalau udah doa Ahilman tuh, aku suka nggak nangis ayah. Pokoknya Ahilman mah favorit bunda banget lah pokoknya mah. Ditanya apa materinya, lupa ayah. Yang inget Ustadz Hilmannya aja ayah. Makanya bunda kalau dakwah kita nih ceramah catat. Nanti bilang ke suami, ayah tadi si AA jelasin tentang sombong. Ternyata sombong tuh ada 5 tuh. 1 dangukeun dengekeun kita. Jangan gitu. Jangan jadi begitu. Bunda kalau nggak bisa nyeramahin pakai lisan, pakai tulisan. Bunda kumpulin, di share. Ayah, ini ada ceramah bagus nih dari Ahilman, dikirim. Gitu. Jadi ingat, orang sombong karena ilmu, ada atau tidak? Maka jangan merasa pintar. Harusnya pintar. Jadi ilmunya dari sini masuk ke sini. Makin rendah hati, makin santun sama orang. Enggak dikit-dikit nyalahin orang, enggak. Karena dia merasa bahwa ilmunya tuh enggak ada apa-apanya. Karena semua yang ngasih ilmu itu siapa? Allah. Al-ilmu nurun. Apa artinya? Ilmu itu turun, nah gitu ya. Liur ia mengartikan teh. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ti ilal asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dalam kesombongan ada dosa, ada maksiat. Iblis itu tidak akan masuk surga karena punya sifat apa? Sombong. Maka hati-hati. Dan yang kelima, nauzubillah. Orang bisa sombong karena ibadahnya. Orang karena sombong karena apa? Ibadahnya. Ada yang begitu apa enggak? Ada. Ada. Lagi sholat, bikin status. OTW rokaat kedua. Ada yang gitu tuh. Kan sok riweuh kita maya. OTW rokaat kedua. Maka dalam hidup bunda suka ada yang begini, punten ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada yang begini. Satu kali ada jamaah yang nanya, Ustadz, bunda mau tanya, boleh. Ustadz, gimana ya? Bunda tuh kan biasa sholat tahajud ya. Bunda tuh nggak bisa Ustadz kalau nggak tahajud tiap malam itu. Bunda mah bangun aja jam 3 subuh dan pasti tahajud Ustadz, bunda itu. Selama hidup gak pernah tertinggal tahajud bunda itu Ustaz. Jadi walaupun capek tetap tahajud bunda mah Ustaz. Terus dia nanya, Ustadz kira-kira tahajud yang baik itu jam berapa? Sebenarnya kalau dia langsung nanya tahajud jam berapa bisa apa enggak? Kenapa harus dibumbuin dulu? Kenapa harus cerita dulu? Aku mah gak pernah tertinggal tahajud. Aku mah kenapa? Kan bisa kan langsung Ustadz sholat tahajud itu jam berapa sebaiknya? Bisa nggak begitu? Tapi di awalnya ada yang begitu dulu. Boleh apa boleh? Saya tanya, Ari bunda teh nanya apa pengumuman ini teh? Tanpa disadari bunda suka begitu kita teh. Makanya ini rumus ya, ini rumus. Tidak semua amal harus kita tunjukkan. Kadang kita harus punya amal yang dirahasiakan. Saya ulangi.
Tidak semua amal harus ditunjukkan. Kadang kita harus punya amal yang dirahasiakan. Jelas apa jelas? Bunda, hari ini taklim, boleh nggak di-share? Boleh, boleh. Bunda teh datang taklim, di-share, set. Alhamdulillah. Hari ini taklim bersama Ustadz Ahilman Fauzi. Masya Allah, tabarakallah. Boleh apa boleh? Boleh. Niatnya apa Ustadz? Bunda tuh pengen biar teman bunda yang lain jadi ikut ngaji, betul? Kan kita nggak tahu, barangkali ada orang yang tersentuh hatinya, kemudian nanya sama bunda. Bunda, bunda ngaji? Ya Masya Allah, bunda teh taubat sekarang teh. Masya Allah. Terus bunda ditanya, dia mulai tersentuh hatinya. Ari bunda ngaji di mana? Sama siapa? Nanti ajak aku atuh ngaji. Lihat, gara-gara postingan sederhana, tiba-tiba dia mau ngaji. Bunda dapat pahala atau tidak? Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain sampai orang lain berbuat baik karena ajakan kita, maka kita mendapatkan pahala yang sama ketika orang lain berbuat baik seperti ajakan kita. Ada nggak yang hari ini ngajinya ngajak temannya? Ada nggak? Ada? Ada nggak yang hari ini mobilnya ditebengin sama temannya? Ada? Ada? Yang ditebengin ada? Yang nebeng ada? Mana yang nebeng? Mana? Ini yang nebeng mobil sama temennya nih harus berterima kasihnya luar biasa. Yang ditebengin ikhlas ya. Nanti pulang suruh bawa sendiri dia ya. Ngariweuhkeun ka urangna eta teh. Jadi orang, tapi kan Ustadz, ada nggak yang perlu kita rahasiakan? Ada. Sholat tahajud, nggak harus diceritain. Sodakoh, infak, zakat, nggak usah lah. Ustadz, alhamdulillah bunda mah zakat tahun lalu teh 2 miliar Ustadz. Tapi turun Ustadz, sebelumnya 4 miliar Ustadz. Mudah-mudahan tahun ini naik lagi ya Ustadz, 3 miliar. Dalam hati saya, bagi-bagi kali sama saya. Ada yang boleh diceritakan, ada yang harus dirahasiakan. Karena bisa jadi orang sombong karena ibadahnya. Ada? Maka hati-hati ya. Maka ibu jangan kaget. Punten. Kata Nabi, nanti ada 3 golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Nyicip. Kalau nyicip dikit apa banyak? Dikit. Tapi kalaupun dikit, mau nggak nyicipin api neraka? Nyicip dikit aja gitu. Pasti nggak mau kan? Ini kata Nabi nanti ada 3 golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Siapa itu Ustadz? Yang pertama, orang yang akan pertama kali mencicipi api neraka adalah orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang pandai baca Quran, orang yang ilmunya banyak. Kok bisa Ustadz? Iya. Ketika nanti di akhirat dia akan ditanya oleh Allah. Wahai fulan, selama hidup aku berikan ilmu kepada dirimu. Aku berikan ilmu untukmu. Engkau baca Quran, engkau berceramah, engkau berdakwah. Apa yang kamu lakukan? Maka dia menjawab, ya Allah, aku menyampaikan ilmuku kepada orang lain. Aku baca Quran agar orang dekat denganmu, semakin taat kepadamu dan seterusnya. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Engkau selama ini punya ilmu hanya ingin disebut ustadz. Hanya ingin disebut ajengan. Hanya ingin disebut kiai. Hanya ingin disebut qori yang paling bagus suaranya. Kamu bohong kata Allah. Aku tahu hatimu. Maka
Karena hatimu yang menginginkan pujian dari orang lain itulah yang membuatmu menjadi golongan pertama yang mencicipi api neraka. Ini nasihat buat Ahilman. Buat siapapun yang diizinkan punya ilmu, ternyata hati yang bersih itu menentukan seperti apa kualitas ilmu kita. Makanya Bunda beda sekali. Orang yang menyampaikan dengan hati pasti akan nyampe ke hati. Betul? Karena Allah yang menggerakkan. Bukan kemampuan dia bicara. Allah yang menggerakkan. Dan Allah tahu isi hati. Makanya seluruh pengurus taklim, seluruh pengurus majelis taklim, lembutkan hatimu, bersihkan hatimu. Engkau menjadi pengurus majelis taklim bukan karena kamu pintar, bukan. Justru agar Allah meningkatkan derajatmu, menjadikanmu makin dekat dengan Allah. Betul apa betul? Golongan yang kedua, siapa yang mencicipi api neraka? Ternyata orang yang dermawan dalam hidupnya. Dermawan. Selama hidup Allah berikan dia harta. Ketika nanti di akhirat dia ditanya sama Allah. Wahai fulan, selama hidup aku berikan harta, apa yang kamu lakukan? Aku sedekah, aku berbagi, aku memberi. Aku berbuat baik kepada siapapun. Untuk apa? Ya agar orang jadi baik, agar orang jadi mendapatkan manfaat dan seterusnya. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Engkau berbagi untuk orang lain hanya ingin disebut apa? Dermawan. Hanya ingin disebut orang baik. Dan selama hidup engkau telah mendapatkan pujian itu dan engkau senang dengan pujian itu. Maka engkau yang pertama kali mencicipi api neraka. Dan yang ketiga, golongannya adalah orang yang ahli ibadah. Al-abid, selama hidup engkau berikan aku tubuh yang bagus, sehat. Apa yang kamu lakukan? Aku ibadah ya Allah. Agar engkau ridho kepadaku. Agar engkau memberikan rahmat kepadaku. Apa kata Allah? Kazabta. Engkau bohong. Engkau selama ini ibadah hanya ingin disebut orang soleh. Hanya ingin disebut orang yang ahli ibadah. Dan selama di dunia engkau mendapatkannya. Maka silahkan engkau yang pertama kali apa? Mencicipi api neraka. Yang di belakang ngomong sama Ahilman. Aa, mendingan saya atuh ya. Saya mah berilmu enggak. Dermawan juga enggak, aku mah ustad. Ahli ibadah juga enggak, aku mah ustad. Punten. Jangan salah tafsir ya. Jangan salah tafsir. Maksudnya apa? Orang yang berilmu saja, orang yang dermawan saja, orang yang ahli ibadah saja, belum tentu dia selamat dari siksa api neraka. Betul? Karena hati yang tidak bersih dan tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang tidak berilmu, apalagi yang tidak dermawan, apalagi yang tidak ibadah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jangan dibalik-balik pemahamannya. Ahilman ingin luruskan hati kita. Biar semua amal kita hanya untuk Allah. Itulah yang dimaksud dengan ridho Allah. Makanya di awal tadi kita doakan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang paling penting. Allah makin ridho sama kita. Dan kalau Allah sudah ridho sama kita, insya Allah nanti kita semua masuk ke dalam surga. Mau masuk surga? Kita janjian di sana ya. Yakin masuk surga? Punya orang dalam di surga. Karena kita nggak punya orang dalam, maka siapin bekal dari sekarang untuk bisa masuk surga.
Maka Ustadz berpesan ya, kalau ada di antara bunda yang nanti diizinkan masuk surga, tolong ingat pertemuan kita hari ini. Tolong ingat kebersamaan kita hari ini. Kita pernah hadir di sini, pernah ngaji bersama, pernah belajar bersama. Kita kan gak ada yang tahu kan. Aa lihat ini wajahnya selain banyak dosa, ini wajahnya semua sama. Wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati ya. Jangan tersinggung. Karena mati itu pasti kan ya. Hanya kita gak tahu aja waktunya. Bisa jadi bunda duluan ya. Aa belakangan ya. Bisa ya. Atau dibalik ya. Aa belakangan ya. Bunda duluan ya ada. Dan kita mah gak ada yang tahu atau ya. Aa makan masih muda. Masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Yang masih muda mati dikit apa banyak? Survei membuktikan bunda. Ternyata yang masih muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Coba aja lihat. Aa belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor ya. Asa nggak ada. Yang muda belakangan atau dibalik. Yang muda belakangan ya. Yang tua duluan ya. Dan Allah juga maha tahu atuh ya. Nggak mungkin maknya atunya. Doakanlah. Sing saha wae siapa saja yang kalau waktu wafatnya dekat, mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotim. Insya Allah. Baik bunda, tadi belum mulai ceramah kita ya. Tadi baru pendahuluan tadi Maya, baru pemanasan. Hari ini kita akan bahas judulnya berdamai dengan masa lalu. Bunda sayang, teteh sayang, jamaah. Manusia itu setidaknya dalam hidup akan mengalami 3 waktu kehidupan. Berapa? 3. 1, ada yang disebut dengan masa lalu. 1 apa? Masa lalu. 2, ada yang disebut dengan masa kini atau masa sekarang. Yang ketiga ada yang disebut dengan masa depan. Ada berapa waktu? 3. 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Setiap kita pasti pernah punya masa lalu. Punya apa enggak? Punya. Setiap kita pernah mengalami masa lalu. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Catat, status hari Kamis itu. Status hari apa? Hari Kamis. Rabu kan udah tadi. Masa Rabu wae atuh. Orang yang tidak akan bahagia, orang yang menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Betul apa betul? Apalagi jika masa lalunya itu sesuatu yang tidak membahagiakan untuknya. Gak akan bahagia. Makanya ada orang yang bilang gini, aku tuh belum bisa bahagia. Kenapa? Masih trauma dengan masa lalu. Masih ingat dengan masa lalu. Apalagi yang gak enak. Makanya simple. Kalau orang mau bahagia saat ini, jangan ingat-ingat yang tidak bahagia di masa lalu. Betul apa betul? Maumu, inginmu, kebiasaanmu yang masih ingat sesuatu yang tidak membahagiakanmu untuk hidup saat ini. Makanya sering Ahilman bahas tuh. Ada hati yang disakiti, ada hati yang tersakiti, ada hati yang sakit. Ada berapa?
ada hati yang disakiti, ada hati yang tersakiti, ada hati yang sakit. Kira-kira sama apa beda? Sama apa beda? Jawab yang keras. Sama atau beda? Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Udah riweuh atau ngajawab teh. Asa bedanya. Naon? Beda we pokoknya mah. Daripada liar udah. Sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ gitu jawaban. Apa bedanya? Punten, tolong catat ini. Kalau hati yang disakiti, hati yang merasakan sakit karena ada orang yang menyakiti. Itu namanya hati apa? Yang disakiti. Hati yang merasakan sakit karena ada yang menyakiti. Ada yang kedua, hati yang tersakiti. Hati yang merasakan sakit karena dia sendiri yang mengizinkan sakit hati itu hadir dalam dirinya. Hati yang merasakan sakit karena dia yang mengizinkan sakit itu hadir dalam dirinya. Ada yang ketiga, hati yang sakit karena hati yang berpenyakit. Disebut dengan hati apa? Hati yang sakit. Ada berapa tadi? 3. 1 hati yang disakiti, 2 hati yang tersakiti, 3 hati yang sakit. Hati yang disakiti karena ada orang yang menyakiti. Hati yang tersakiti karena dia mengizinkan sakit hati. Dan hati yang sakit karena ada penyakit hati. Sok, menurut Bunda Teteh sayang, kebanyakan kita itu yang ngerasain sakit gara-gara disakiti, gara-gara tersakiti, atau karena ada penyakit. Kalau kata Ahilman, biasanya yang membuat kita sakit hati itu karena kita mengizinkan hati kita sakit hati dengan keadaan itu. Betul apa betul? Bunda nggak akan ngerasain sakit hati kalau kita tidak mengizinkan kita merasakan sakit hati. Sok, Bunda dihina sama orang. Dasar, banyak ngomong. Ada orang yang sakit hati? Ada. Ada yang sakit hati? Ada. Padahal mohon maaf, hinaan dia yang dilemparkan ke kita dengan keadaan kita yang sebenarnya lebih hina mana? Hinaan dia atau hinaan kita yang sebenarnya? Jawab atuh, ulang wae ya teh. Hinaan orang lain ke kita dengan kita yang sebenarnya lebih hina yang mana? Cek Ahilman mah lebih hinaan kita dibanding hinaan orang lain kepada kita. Betul? Orang bilang, kamu banyak ngomong. Alhamdulillah. Dia mah gak tahu kalau kita banyak hutang. Dia cuma tahu kita banyak apa? Selesai. Yang jadi sakit karena Bunda mikirin. Kalau kata anak muda sekarang namanya overthinking. Apa namanya? Sok izin. Yang menghina, yang dihina. Yang dosa siapa? Yang menghina, yang dihina. Yang punya dosa siapa? Yang menghina. Yang menghina, yang dihina. Yang dapat pahala yang mana? Terus kenapa Bunda harus riweuh atuh? Bunda dihina, dosa diampuni, betul? Bunda dihina, dapat pahala, betul? Orang menghina kita, dosa kita dipindahkan ke dia. Orang menghina kita, pahala dia dipindahkan ke kita. Kenapa harus overthinking? Kalau nggak overthinking kadang-kadang insecure. Liar sorangan. Padahal kadang-kadang hinaan orang ke kita tidak lebih hina dibanding kita yang sebenarnya. Betul apa betul? Jadi yang bikin sakit hati itu sebenarnya omongan orang ke kita atau
perasaan kita yang mengizinkan sakit hati itu. Makanya sering Ahilman sampaikan, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Jumat itu. Catat. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul apa betul? Kita yang ngerasa kita mulia. Kita yang ngerasa kita ini punya derajat yang tinggi. Ujungnya kalau ada orang yang gak sesuai harapan kita jadi sakit. Padahal mohon maaf, kamu aja yang kegeeran. Kamu aja yang kepedean. Kamu aja yang ngerasa kamu lebih istimewa. Padahal kamu itu gak punya apa-apa. Betul apa betul? Sama, mengapa banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalu? Karena dia masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Padahal yang namanya masa lalu itu sudah terjadi. Betul? Betul? Maka orang yang tidak akan bahagia, orang yang menghidupkan masa lalunya yang buruk untuk hadir saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depan untuk hadir saat ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum terjadi. Tapi kita udah riweuh dengan yang belum terjadi. Nanti gimana? Ustadz, nanti gimana? Nanti gimana teh? Nanti hidup aku gimana? Pertanyaannya, emang masih hidup? Liur kan? Coba. Banyak orang yang tidak menyiapkan bekal saat ini untuk kehidupan yang akan datang. Makanya kata Imam Ghazali, catat ini. Kata Imam Ghazali, ada 6 nasihat kehidupan yang harus kita pahami. Ada berapa? Ada 6 nasihat kehidupan yang harus kita pahami. Kalau kita paham, kita bahagia. 1. Yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 2. Yang paling ringan dalam hidup kita adalah meninggalkan sholat. Padahal dosanya besar. 3. Yang paling berat dalam hidup kita adalah menjaga amanah. 4. Yang paling tajam dalam diri kita adalah lisan. 5. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. 6. Yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Ada berapa? 6. Hafal? Catat atau jangan melongo terus ini teh. Apa? Punya HP direkam atau ini pada kieu we. Ngerti atau henteu ieu teh? Coba. Paham? Mau diulangi apa enggak? Sok atuh. Fokus, liatin wajah AA, liatin. Istighfar, liatin wajah AA teh ulah. Catat atau pakai handphone direkam. Nanti jadi status di TikTok eta teh. Di-upload di Instagram, kirimkan ke suami, boleh. Siap? Lupa lagi Ahilman tadi tuh ngomong naon jadi tuh sok lupa AA masuk gitu. 6 nasihat dari Imam Al-Ghazali yang akan membuat hidup kita bahagia. 1. Yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 2. Yang paling ringan dalam hidup kita adalah meninggalkan sholat. Padahal dosanya besar. Yang ketiga yang paling berat dalam hidup kita adalah menjaga amanah. 4. Yang paling tajam dalam diri kita adalah lisan.
Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dan yang keenam, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Satu, yang paling besar adalah nafsu. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat padahal dosanya besar. 3, yang paling berat adalah menjaga amanah. 4, yang paling tajam adalah lisan. 5, yang paling dekat adalah kematian. 6, yang paling jauh adalah masa lalu. Dari 6 itu ada yang bicara tentang masa lalu. Masa lalu itu sesuatu yang telah berlalu. Betul? Jadi gimana Ustadz? Kita nggak akan bisa balik ke masa lalu. Secanggih apapun kita punya fasilitas, secanggih apapun kita punya upaya, kita nggak akan bisa ke masa lalu. Karena masa lalu sudah berlalu dan sudah pergi meninggalkan kita. Tapi ada nggak orang yang, mohon maaf, tapi ada nggak orang yang masih terbelenggu dengan masa lalunya? Ada. Tapi ada nggak orang yang masih belum bisa berdamai dengan masa lalu? Ada. Akibatnya dia tidak bisa bahagia dengan hidupnya saat ini. Maka bagaimana caranya Islam mengajarkan kepada kita agar berdamai dengan masa lalu? Caranya ada 4M. Ada berapa? 4M agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Kenapa Ustadz bilangnya berdamai? Bukan lupa. Kenapa Ustadz bilangnya berdamai? Bukan lupa. Karena yang namanya lupa susah. Bahkan mungkin rasanya nggak bisa kita lupa. Betul apa betul? Coba, Bunda semakin berusaha melupakan, kadang bukan lupa. Yang ada adalah makin apa? Ingat. Bunda ngotot, pengen lupa. Malah ingat. Hayang lupa. Kepikiran deui gitu. Jadi kadang bukan melupakan, cukup berdamai. Nah, gimana caranya berdamai dengan masa lalu, terutama sesuatu yang gak enak buat kita? Tadi ada berapa caranya? 4. 4 apa? M. M yang pertama, sikap terbaik untuk melihat yang sudah terjadi adalah muhasabah. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya apa? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, dan mengintrospeksi diri atas semua yang telah terjadi. Itu namanya apa? Muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, dan mengintrospeksi diri atas apa yang telah terjadi. Ini perintah siapa Ustadz muhasabah itu? Bukan perintah Ahilman, tapi perintah Allah. Untuk yang telah terjadi harus dimuhasabahi. Mana perintahnya Ustadz? Coba dibuka. Surat Al-Hasyr ayat 18. Surat apa? Al-Hasyr. Ayat berapa? 18. Sok dibuka. Yang bawa Al-Quran silahkan dibuka Al-Qurannya. Yang bawa handphone ada aplikasi Al-Quran silahkan dibuka aplikasinya. Yang tidak bawa Ahilman husnuzon. Sepertinya Al-Qurannya sudah di luar kepala semua. Insya Allah. Maksudnya di luar. Di luar kepala. Di Quran maksudnya. Udah ketemu apa belum? Surat apa? Al-Hasyr. Ayat berapa? 18. Al-Hasyr itu surat keberapa? 59. Ayat ke
18. Sudah dibuka? Baik. Bunda, teteh sayang, perhatikan dengan iman ya, perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Kalau bunda, teteh, jamaah sayang dipanggil beriman, merasa atau tidak? Merasa atau tidak? Oke, merasa. Berarti kalau bunda merasa beriman, berarti ini panggilan untuk siapa? Untuk saya, untuk kita. Berarti kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, apa jawabannya? Iya ya Allah. Itu. Apa jawabannya? Ulangi, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, berarti kita yang disapa. Dan itu panggilan romantisnya Allah sama hambanya. Bunda dipanggil orang beriman sama Allah. Ya Rob, romantis sekali Allah. Baik sekali Allah. Sayang sekali Allah sama kita. Padahal disadari atau tidak, yang namanya iman kita naik turun, betul? Yang kadang-kadang iman kita ini ada longgarnya, ada hilafnya, ada alfanya. Tapi Allah masih manggil kita, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Iya ya Allah. Apa perintahnya? Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa dalam banyak ayat Allah berkali-kali ingatkan kita dengan amanu taqullah. Amanu ittaqullah. Kenapa? Karena Allah tahu iman kita naik turun. Dan Allah pun tahu ketakwaan kita kepada Allah pun kadang-kadang ada ujiannya. Maka Allah perintahkan lagi, sapa lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu secara istilah mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Itu takwa. Apa perintah selanjutnya? Masya Allah. Kalau kamu beriman, kalau kamu bertakwa, lihat perintahnya. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Masya Allah. Dan perhatikanlah apa yang telah diperbuatnya kemarin untuk hari esok. Maksudnya apa? Hari akhirat. Maksudnya apa? Hari yang akan datang. Ada nggak perintah bermuhasabah? Ada perintahnya? Perhatikanlah apa yang telah kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Jadi perintah muhasabah itu perintah dari siapa? Allah. Habis kamu bermuhasabah, wattaqullah, dan bertakwalah lagi kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Bunda, Allah bilang sama kita, semua kamu pernah berbuat sesuatu kemarin. Terus gimana? Itu gak bisa diulangi lagi. Itu sudah berlalu. Itu sudah terjadi. Terus sikapmu apa? Kata Allah, sikapmu cukup muhasabah. Cukup perhatikan aja. Lihat aja. Ingat-ingat aja lagi apa yang kemarin itu. Untuk apa? Lihat. Untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Berarti Allah tuh tahu begini. Bunda, siapapun kita yang pernah punya masa lalu, yakin setiap kita punya harapan dengan apa? Masa depan. Bahkan lebih jauh, ternyata manusia itu hidup akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Berapa? 12. 1, alam ruh. 2, alam rahim. 3, alam dunia. 4, alam kubur. 5, alam kiamat. 6, alam dibangkitkan. 7, alam dikumpulkan.
8 alam ditimbangkan, 9 alam dihitungkan, 10 alam diberikan syafaat pertolongan, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, 12 alam ditentukan akhiratnya. Bisa diulangi lagi? Kenapa ini melongo semua ini? Kecepatan, makanya direkam. Satu alam apa? Sudah kita lewati. Bunda sudah lewat. Mau nggak balik lagi ke sana? Enggak, udah lewat. Yang kedua alam apa? Rahim, sudah lewat. Sudah lewat. Kita balik lagi apa tidak? Enggak. Yang ketiga alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati. Ternyata dunia bukan akhir. Akan ketemu fase keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-12. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat. Yang keenam alam dibangkitkan. Yang ketujuh alam dikumpulkan. Yang kedelapan alam ditimbang, yaumul mizan. 9 alam dihisab, dihitung. 10 diberikan syafaat pertolongan, yaumus syafa'ah. 11 yaumus sirat, berjalan di sebuah jembatan. Alam ke-12 alam ditentukan akhirat. Ternyata daripada kita mikirin yang sudah terjadi, cukup kita muhasabah untuk hidup kita yang akan datang. Maka yang pertama sikapnya apa? Muhasabah. Coba introspeksi diri apa yang telah terjadi. Tinggal yang kedua masuk. Sikapnya yang kedua agar kita berdamai dengan masa lalu adalah menerima. Tuh 2, 3. Kenapa Ustadz? Karena sudah terjadi. Bunda mau bilang gini, kenapa ini? Kenapa? Emang tiba-tiba balik lagi? Enggak. Tetap aja terjadi. Orang yang bertanya kenapa yang sudah terjadi, kayak orang mohon izin ya. Orang yang lagi ngumpul, tiba-tiba ada yang buang angin. Tut. Mending kalau ada suaranya. Biasanya tidak ada suara. Tapi biasanya yang tidak ada suara, baunya lebih luar biasa dibanding ada yang suara. Yang lucu begini, itu baunya udah disedot sama kita. Kita masih nanya, siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Aa mau tanya, emang kalau udah ketahuan yang kentut siapa? Tiba-tiba baunya hilang gitu? Enggak. Terus kenapa harus dicari salah? Halo, ada yang begitu apa enggak? Siapa yang kentut? Buat apa? Nyari-nyari yang kentut begitu. Cukup aja terima, syukuri. Alhamdulillah. Hidung saya masih berfungsi ya Allah. Alhamdulillah masih bisa menikmati hidung ini ya Allah. Daripada mencari apalagi nuduh. Kamu kentut ya? Kamu kentut ya? 2 ruginya. 1 rugi baunya sudah kita hirup. 2 rugi fitnah sama orang lain. Terus gimana? Nikmati aja. Terima kasih ya Allah. Atas nikmat hidungmu yang masih berfungsi ini ya Allah. Kalau hidung gak bisa mencium jadi COVID, bener gak? Udah nikmati. Maka apa yang sudah terjadi, sikap M yang kedua apa? Menerima. Aa, gimana caranya menerima? Kok susah bener ya nerima itu? Gimana caranya ridho ya? Kok susah amat ya ridho itu? Catat. Ada 3 ayat yang insya Allah membuat bunda jamaah sayang lebih ridho dengan ketentuan Allah. 1, nanti di rumah dibuka ya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kesimpulannya, yakin semua yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi kalau ada yang pernah terjadi dengan kita, pasti itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan kemampuan kita. Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin setelah yang tidak baik terjadi di masa lalu, akan ada kebaikan di waktu yang akan datang. Bukan kata Ahilman, tapi kata siapa? Allah. Maka M yang kedua apa? Menerima. Ulangi, satu M-nya apa? Muhasabah. M yang kedua, menerima. M yang ketiga, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, M yang ketiga adalah memaafkan. Tuh, 2, 3. Bunda, maafin apa yang gak baik untuk kita di waktu yang kemarin. Ustadz, dosa saya banyak di masa lalu. Taubat. Ustadz, aib saya banyak. Tutupi. Ustadz, maksiat saya sering. Tinggalkan. Ustadz, saya pernah durhaka. Perbaiki. Ustadz, saya pernah zolim. Taubati, tinggalkan, perbaiki. Manusia pasti pernah punya salah. Betul? Aib tutupi, maksiat tinggalkan, dosa taubati, durhaka perbaiki. Tuh, 2, 3. Aib, maksiat, dosa taubati. Taubati, durhaka perbaiki. Kita punya aib? Kita punya aib? Apa tugasnya? Tutup. Tutup. Kita pernah berbuat maksiat? Pernah berbuat maksiat? Apa tugasnya? Tinggalkan. Kita pernah berbuat dosa? Apa tugasnya? Taubati. Ustadz, bagaimana agar taubat kita diterima? 3 syaratnya. 3 syarat taubat diterima. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3, berjanji. 1, menyesal. Sungguh-sungguh. Ustadz, Bunda pernah berbuat dosa. Ustadz, Teteh pernah berbuat dosa. Sesali. Kalau bisa nangis. Setiap Bunda ingat dosa, nangis. Setiap Bunda ingat maksiatnya, nangis. Nyesal. Maka tolong catat ya. Orang yang dalam doa mudah meneteskan air mata, itu tanda hatinya lembut. Dan Bunda harus punya waktu untuk bisa nangis. Bunda mah kadang-kadang nangisnya gara-gara dikasih duit. Jangan. Ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Ada berapa? Ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menetes karena dia ingat dosa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Setiap ingat dosa, nangis lagi. Setiap ingat dosa, nangis lagi. Nangis lagi. Maka nangisnya itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, air mata yang menangis karena dia sedang mengharapkan pertolongan Allah. Dia susah hidupnya. Dia lagi sulit hidupnya. Dia lagi punya masalah. Dan dia minta pertolongan Allah. Maka dalam penantian pertolongan itu dia menangis. Maka air mata yang sedang menanti pertolongan Allah, air mata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bunda pernah nggak mengalami kondisi begini? Lagi susah, lagi sulit, lagi terpuruk. Kemudian Bunda bilang begini, ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Hamba tolong ya Allah. Tolongin hamba ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Tunjukkan jalan keluar buat hamba ya Allah. Nah, tangisan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena melihat maksiat tapi dia tidak bisa merubahnya. Dia tahu itu maksiat, tapi dia nggak bisa merubah itu. Dia menangisi maksiat itu dan tangisan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda,
taubat diterima, menyesal. Yang kedua apa? Berhenti. Udah berhenti. Kalau tahu salah, berhenti. Jangan diulangi lagi. Kalau bunda pernah tenggelam dalam masa lalu, udah maafin. Jangan jatuh pada lubang yang sama untuk yang kedua kali. Jelas? Yang ketiga berjanji. Maksudnya apa? Berjanji memperbaiki diri. Makanya izin sayang bunda teteh. Izin. Dulu bunda gak pernah ngaji. Sekarang bunda ngaji. Kenapa? Ingin nutupin keburukan bunda di masa lalu. Dulu bunda terbuka auratnya. Sekarang bunda tutupin dengan hijab yang lebih baik. Kenapa? Ingin nutupin keburukan di masa lalu. Bunda dulu mohon maaf mungkin sibuk gak punya ilmu. Kadang sama suami sering ngelawan. Sama suami sering menentang. Sekarang bunda jadi tambah sayang banget sama suami. Kenapa? Pengen nutupin kesalahan kita di masa. Betul apa betul? Memaafkan. Yang sudah terjadi cukup apa? Memaafkan. Bunda makin ngotot, kesel berkelebihan juga gak akan bisa kembali. Cukup maafkan kita yang sudah terjadi dengan apa yang terjadi kemarin. Dan yang terakhir, M-nya adalah mendoakan. Apa doanya? Mendoakan. Ulangi, 4M agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. M yang pertama, muhasabah, introspeksi diri. M yang kedua, menerima karena sudah terjadi. M yang ketiga, memaafkan, bersihin hati, ya. Jangan membenci apa yang sudah terjadi dalam diri kita berlebihan. Karena bagaimanapun kalau kita mau berubah pasti ada kebaikan. Betul? Kenapa kaca mobil itu bagian depan lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Kenapa? Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Filosofinya, karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan. Dan itu bagus, besar, betul? Sedangkan kaca spion bagian samping buat lihat kemana? Ke belakang, itu kecil. Maksudnya apa? Apa yang sedang Allah siapkan ke depan jauh lebih besar dari apa yang sudah terjadi di belakang. Betul? Spion itu jangan dilihat terus-terusan. Nanti jadi parkir. Sekali-kali aja dilihat lagi, udah. Lihat lagi. Cukup, fokusnya kemana? Ke depan. Suami kita pernah punya salah? Iya. Terus gimana? Ya maafin. Kan udah. Kalau dia mau berubah sekarang, mau lebih baik sekarang, ayo perbaiki hubungan kita. Setiap orang pasti pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Ingat, orang baik bukan orang yang tidak punya salah. Saya ulangi. Orang baik bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang baik adalah orang yang segera memperbaiki kesalahannya. Setuju? Setuju? Orang baik bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang baik orang yang segera memperbaiki kesalahannya. Status hari apa ini? Hari Sabtu berarti kalau gitu ya. Makanya kata guru saya, catat lagi nih status hari Minggu ini terakhir. Kata guru saya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Kita ulangi. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Maka yang sudah terjadi memaafkan. Dan yang terakhir apa? Mendoakan. Bunda ingin setelah yang lalu gak baik, ke depan pasti ingin lebih baik. Betul? Kuncinya apa? Doa. Sok tulis. Ada 2 doa yang boleh Bunda amalkan. Ada 2 doa yang boleh Bunda amalkan, Bunda bacakan. Khususnya setiap selesai sholat lah ya. Atau zikir pagi, zikir petang boleh. Doa ini yang pertama agar kita diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan. Setelah masa lalu yang tidak baik dalam hidup kita. Doa yang kedua isinya agar kita diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Ada berapa doa? 2. Doa yang pertama agar kita diistiqomahkan setelah kita tenggelam dalam keburukan. Dan yang kedua doa agar kita diberikan apa? Jalan keluar dari setiap kesulitan. Yang pertama doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa ada di surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Yang kedua, doa agar kita diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang sekali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doanya ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Baca doa tadi, mudah-mudahan Bunda dilembutkan hati untuk berdamai dengan masa lalu. AA kenapa nggak melupakan? Karena melupakan itu beda babnya. Cukup 4M saja. Satu apa? Muhasabah. Yang kedua menerima. Yang ketiga memaafkan. Yang keempat mendoakan. Ustadz, tapi kan kadang-kadang dalam hidup kita ini suka mudah sakit hati. Ini kadang-kadang hati itu udah maafin tapi kadang-kadang susah lagi Ustadz. Gimana caranya? Insya Allah Rabu depan Ahilman ada di Masjid Darussalam Kota Wisata. Kita akan bahas temanya ini yang membuat hati tersakiti ya. Insya Allah Rabu depan kita ketemu di Masjid Darussalam Kota Wisata di Tangerang hari Kamisnya. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon izin barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Saya mohon izin akan langsung ke Jakarta karena ada kegiatan dengan Bank Mandiri dan langsung terbang ke Banjarmasin. Ada kegiatan dengan Ibu Kapolda Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga hari ini ada ilmunya. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Senang hatinya? Tenang perasaannya? Masih mau ngaji lagi? Masih mau belajar lagi?
Mudah-mudahan Allah panjang umur kita semua, sehat semua, dan Allah makin ridho dengan kita semua. Terakhir Bunda, kita angkat kedua telapak tangan, kita doa. Mudah-mudahan kebersamaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Pagi ini Engkau izinkan kami untuk hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, kami yakin. Kenapa Engkau hadirkan kami di pagi ini? Karena Engkau masih mencintai kami ya Allah. Kenapa pagi ini Engkau lembutkan hati kami? Karena Engkau masih mencintai kami ya Allah. Kenapa Engkau ringankan langkah kami datang ke masjid ini? Karena Engkau masih mencintai kami ya Allah. Maka ya Allah kami mohon, cintailah kami setiap saat, setiap waktu ya Allah. Sayangilah hidup kami, ridhoilah hidup kami ya Allah. Berkahilah langkah kami, rahmatilah setiap detak-detik kehidupan kami. Sehingga kami menjadikan diri ini semakin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Ampuni kelapnya masa lalu kami. Ampuni banyaknya maksiat kami. Ampuni tidak terhitungnya kesalahan kami. Allah, 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 jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, tutup aib kami. Allah, bersihkan dosa kami. Allah, hapuskan kesalahan kami. Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali ya Allah. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada musibah yang menimpa kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada cobaan yang datang silih berganti dalam hidup kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Rabb. Ampuni dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang tersembunyi sampai yang terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami kepada orang tua kami. Ampunilah dosa kami kepada ayah ibu kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya. Sehatkan badannya. Bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Allah, ampunilah dosa rumah tangga kami. Ampunilah kesalahan pasangan kami. Allah, berkahilah rumah tangga kami. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Allah, takdirkanlah semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh. Jaga anak kami, lindungi anak kami. Berkahilah anak-anak kami ya Allah. Allah, damaikan kami dengan masa lalu ya Allah. Jadikanlah hidup kami ke depan lebih baik ya Allah. Di tahun baru Hijriah ini,
Berkahilah hidup kami ya Allah. Berkah keluarga kami, berkah rumah tangga kami, berkah rezeki kami, berkah umur kami, berkah majelis taklim kami, berkah semua hari-hari kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami semua dalam keadaan yang lebih baik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.